Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Perkenalkan, saya Fitriani dari Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam semester 2. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Al-Ma'thur. Secara garis besar, pembagian kitab tafsir itu terbagi menjadi dua, yakni kitab tafsir bi al-ma'thur dan kitab tafsir bi al-ra'i. Nah, pokok bahasan saya kali ini yaitu menjelaskan sedikit tentang contoh dari kitab tafsir bi al-ma'thur, yakni Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Al-Ma'thur yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi dari Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti yang memiliki nama lengkap Imam Al-Hafiz Jamaluddin Abul Fadl Abdurrahman Ibnu Abi Bakar Muhammad As-Suyuti Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 849 Hijriah. Kemudian tinggal di Rodatul Mikyas dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Imam As-Suyuti ini mampu mengkhatamkan Al-Quran sebelum beliau berusia 8 tahun, serta telah banyak menghafal kitab-kitab kecil seperti Umdatul Ahkam, Manhaj Nawawi, dan lain-lain. Kemudian, beliau juga telah menguasai 7 macam ilmu, diantaranya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikhi, ilmu nahwu, ilmu mani, ilmu badi, dan ilmu bayan. Beliau wafat pada hari Jumat bertepatan dengan 17 Jumadil Aul di Rodatul Mikyas dan dimakamkan di Husi Khushun di samping bab Qurafa. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kitab tafsir Ad-Durrul Mansur ini. Di dalam kitab ini terdapat 10.000 hadis marfu dan hadis mauquf dan diselesaikan dalam 4 jilid dan diberi nama Tarjuman Al-Quran. Imam As-Suyuti memulai penafsirannya ini dengan menyebutkan riwayat-riwayat terkait dengan tempat turunnya surah, kemudian menyebutkan keistimewaan dan keistimewaan membacanya. Kemudian menyebutkan riwayat-riwayat lain yang terkait dengan qiraat dan tafsirnya. Adapun metode yang digunakan di dalam kitab ini ialah metode tahlili dengan bentuk bil ma'thur. Metode tahlili bil ma'thur ini adalah penafsiran Al-Quran dengan memaparkan aspek-aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkannya itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Sedangkan pada penafsiran hadisnya, ia memulai dengan meneliti kaidah kesahihan hadis yang telah dikemukakan oleh para ulama. Kemudian kaidah-kaidah yang dimaksudkan di sini ialah syarat atau kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu hadis yang berkualitas sahih. Kemudian selanjutnya, adapun bentuk-bentuk dari pembagian penafsiran bil ma'thur ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Maksudnya di sini ialah menafsirkan satu ayat kemudian dikaitkan dengan ayat yang lain. Kemudian yang kedua, penafsiran Al-Quran dengan hadis. Maksudnya di sini menafsirkan satu ayat Al-Quran dan dikaitkan dengan hadis-hadis Rasulullah. Kemudian yang ketiga, penafsiran Al-Quran dengan perkataan para sahabat, dan yang keempat, penafsiran Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Kemudian yang terakhir, saya akan memberikan salah satu contoh dari penafsiran bil ma'thur ini. Yang saya ambil contoh di sini adalah Quran surah Al-Fatihah ayat 2, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Terdapat 3 pendapat yang dalam penafsiran ayat ini, yaitu yang pertama, menurut riwayat Abdur Razak dalam Al-Musannaf dan Hakim dan Tirmizi di dalam bab
Nawadir al-Usul, Al-Khattabi dalam Al-Gharib, Baihaqi dalam Al-Adab, Ad-Dailami dalam Masnad Al-Firdaus, dan At-Sa'labi dan Abdullah bin Ibnu Amr dan Al-Ashi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, alhamdu adalah puncaknya bersyukur. Tidak dikatakan bersyukur seorang hamba tanpa memujinya. Kemudian pendapat yang kedua yaitu menurut riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Al-Munzir, dan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ibnu Abbas, ia berkata, alhamdulillah adalah kalimat syukur. Jika seorang hamba mengatakan alhamdulillah, Allah berkata, telah memujiku hambaku. Kemudian pendapat yang terakhir atau yang ketiga yaitu menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ad-Dhahhak, beliau berkata, alhamdu atau pujian adalah selendangnya Ar-Rahman atau Al-Quran. Selendangnya Ar-Rahman atau Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin hanya ini ilmu yang dapat saya sampaikan, meskipun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, minallahil musta'anu alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.